Tutorial Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Topik ke-22 dari 31 topik. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha berdasarkan perbuatan melawan hukum. Disediakan di channel Global Tutorial. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha selain berdasarkan perjanjian dapat juga berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sangat penting untuk dikaji lebih lanjut karena merupakan suatu dasar hukum bagi konsumen untuk melakukan penuntutan terhadap pihak pelaku usaha. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang sehingga muncul berbagai pendapat. Ada yang menafsirkan secara sempit, yakni bahwa suatu perbuatan melawan hukum terbatas hanya melanggar undang-undang saja, tetapi ada pula yang menafsirkan secara luas, yaitu selain melanggar undang-undang ditambah dengan melanggar kesusilaan dan kepatutan. Penafsiran secara luas menyangkut dua unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Unsur pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. 2. Unsur perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Unsur pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang yang dimaksud dalam arti luas tersebut adalah hak subjektif yang tidak hanya diatur dalam undang-undang saja, tetapi juga yang muncul dalam kehidupan manusia, yaitu perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah sosial meliputi kebiasaan, sopan santun, dan kesusilaan. Ada beberapa contoh pandangan putusan pengadilan yang menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, kiranya dapat diketengahkan kasus mesin jahit Singer Naai Machine Ares, yang diputuskan tahun 1905 oleh Mahkamah Agung Belanda. Seorang pedagang menjual mesin jahit dengan nama mesin jahit Singer yang telah disempurnakan. Padahal, mesin jahit tersebut sama sekali bukan produk dari Singer yang terkenal itu. Dalam iklan penawarannya, kata Singer ditulisnya dalam huruf yang besar-besar sehingga konsumennya menjadi terkecoh, sementara tulisan yang telah disempurnakan ditulisnya dengan huruf kecil-kecil. Konsumen menggugat pedagang tadi dengan dalih melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim menolak gugatan tersebut dengan menafsirkan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1401 Nederland Burgerlijk Wetboek, secara sempit. Menurut hakim, perbuatan pedagang itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan perbuatan yang lazim dilakukan dalam dunia usaha, sekalipun diakuinya hal itu bertentangan dengan tata krama kemasyarakatan. Penafsiran yang sempit juga muncul dalam putusan Mahkamah Agung Belanda pada tahun yang sama, 1905, yang terkenal dengan nama putusan kasus Prospektus Ares. Contoh kasus ini dikemukakan karena juga berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Kasus bermula dari munculnya prospektus yang menggambarkan kinerja suatu perseroan terbatas. Data prospektus ini mengutip pendapat seorang ahli keuangan. Setelah membacanya, ada seseorang yang memutuskan membeli saham perseroan itu, tetapi kemudian dia merasa tertipu. Data yang tercantum dalam prospektus tersebut berbeda dengan kenyataan yang ada di perseroan itu. Pembeli ini lalu menggugat pemberi advis finansial tadi ke pengadilan dengan dasar pasal 1365 KUH Perdata. Hakim memutuskan, perbuatan ahli keuangan itu tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum, walaupun ada kewajiban moral dari si pemberi advis finansial itu untuk mengungkapkan fakta sejujurnya. Dalam kasus ini, menurut hakim, pembelilah yang seharusnya waspada, ingat doktrin "Kafit Enter" atau "Let the Buyer Beware", yang pernah secara luas dianut sebelum abad ke-19 di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dari kedua jurisprudensi tersebut di atas, tampak bahwa hakim pengadilan menganut pengertian perbuatan melawan hukum secara sempit, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hanya yang telah diatur dalam undang-undang saja. Pengertian perbuatan melawan hukum pada perkembangannya diartikan luas, yaitu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi diartikan sebagai suatu perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya. Perkembangan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum ini diawali dengan lahirnya kasus Lindenbaum melawan Cohen yang terkenal dengan Ares Hogerat tahun 1919 yang kemudian putusan tersebut telah diikuti oleh pengadilan rendahan sehingga apabila ada gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, hakim berpegang pada rumusan Hogerat tersebut. Dengan adanya rumusan baru ini maka suatu perbuatan sudah dianggap melawan hukum apabila melanggar kepatutan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Berikut penjelasan-penjelasan tentang unsur-unsur perkembangan penerapan pengertian perbuatan melawan hukum. 1. Unsur pelanggaran atas hak orang lain.
yang dimaksud adalah hak subjektif orang lain, termasuk ke dalamnya hak-hak kebendaan dan lain-lain yang bersifat mutlak, hak milik, hak merek, paten, dan lain-lain, hak pribadi perseorangan seperti hak atas nama baik seseorang. 2. Unsur bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Yang dimaksud adalah kewajiban hukum yang diatur dalam lembaga yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang baik bersifat perdata maupun publik. 3. Unsur bertentangan dengan kehati-hatian yang hidup atau yang patut diindahkan dalam pergaulan di masyarakat. Hal ini menunjuk pada kebiasaan yang tidak tertulis baik sebagai kebiasaan yang berdiri sendiri atau bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya. Dengan dianutnya pengertian perbuatan melawan hukum secara luas oleh berbagai pengadilan, maka tidak ada lagi alasan untuk memasung hak konsumen dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Artinya konsumen dapat menuntut pemenuhan hak-haknya, dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum, apabila unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut. 1. Harus ada perbuatan yang melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Ada kerugian. 3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. 4. Ada kesalahan, skuld. Uraian dari masing-masing unsur tersebut secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Unsur perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat hak subjektif, yaitu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Karakteristik hak subjektif seseorang adalah: A. Kepentingan yang mempunyai nilai tinggi terhadap orang yang bersangkutan. B. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu perundang-undangan. C. Suatu posisi yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul. Hak subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai hak kebendaan yang absolut. Misalnya hak milik, hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik, serta hak-hak istimewa misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa. Suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum manakala bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, maksudnya adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang, dalam hal ini peraturan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila bertentangan dengan kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat dan diterima oleh anggota masyarakatnya sebagai suatu peraturan dalam bentuk hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam pengertian ini bahwa manusia harus bertenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia sehingga tidak hanya mementingkan pribadi, tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian masyarakat yang bersangkutan di mana kita berada. Perbuatan yang termasuk dalam golongan yang bertentangan dengan kepatutan, misalnya perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran normal perlu diperhatikan. Walaupun ketentuan tersebut berdasarkan kaidah tertulis, tetapi dalam pengujiannya norma tidak tertulis tersebut dihubungkan dengan karakter dari norma-norma hukum. Adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan pada perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan unsur melawan hukum. Unsur ini menekankan pada kombinasi antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang terjadi karena perbuatan yang salah. Adanya unsur kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus membayar kerugian, tetapi tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang penggantian kerugian tersebut. Selanjutnya pasal 1371 KUH Perdata memberikan pedoman bahwa penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selanjutnya didasarkan pada pedoman bahwa hakim harus mempertimbangkan berat ringannya penghinaan, kepangkatan, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan. Sebagai ketentuan umum dapat digunakan kenyataan bahwa maksud dari kewajiban memberikan ganti rugi adalah untuk membawa si korban sedapat mungkin pada keadaan sekiranya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Pada unsur ini maksudnya adalah bahwa kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan akibat perbuatan lain. Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu sebagai berikut. A. Teori conditio sine qua non, dari von Bury, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul. Artinya suatu kesalahan bisa ditimbulkan oleh semua pihak. B. Teori Adaiquot-Verorzaking, dari von Kris, teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dan dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Demikianlah materi topik ke-22 tutorial mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.